Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku nggak mau liatin mukaku ya. Udah begini aja, dengerin suaraku aja ya guys. Oke, topik malam ini baru dapet ide barusan. Tiba-tiba pengen live karena menurut aku ini penting untuk aku sampaikan, dan juga aku ingin membuat catatan tentang kehidupan aku, karena apa yang aku ceritakan itu dari cerita hidup ya, dari pengalaman pribadi. Hayo guys, aku mau live nih. Aku udah live sih sebenarnya. Hayo, assalamualaikum guys semuanya. Oke, aku mau cerita aja dulu ya. Oke, apa cerita aku? Oke, ceritanya gini guys. Jadi, gimana aku mau mulainya ya? Gak apa-apa lah. Aku cuma cerita aja, nanti ini kan pasti kerekam ya. Jadi gini guys. Ada beberapa hal yang menurut aku menarik untuk aku share. Menurut aku ya. Makanya kalau kalian mau dengerin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian mau dengerin gitu ya. Jadi, aku itu pernah diceritain sama papaku. Jadi papaku ini dia seorang wira swasta ya. Dia bikin usaha sendiri, dia bikin warung kecil-kecilan lah, tapi legend di Palembang tuh termasuk legend. Jadi aku tuh besar dan lahir di Palembang sampai SMA. Kemudian aku melanjutkan kuliah di Unpad. Nah, aku mau cerita tentang bagaimana aku kuliah di Unpad ini gitu ya. Jadi aku tuh anak Unpad, aku S1 dari Unpad dan aku S2 di UPI ya guys. Alhamdulillah Allah kasih aku otak yang gak lemot-lemot banget gitu ya. Walaupun kadang ngerasa lemot gitu ya. Tapi alhamdulillah nilaiku semua secara akademis bagus, dari SD, SMP, SMA sampai S2 itu nilaiku selalu di atas rata-rata. Beberapa kali aku pernah juara juga, dan terakhir IPK aku di S2 itu setara cum laude ya. Walaupun itu aku ngerasa, ini kayak kena prank, karena bagi aku waktu itu target aku yang penting aku asal lulus aja gitu. Aku nggak mikirin nilai lagi saking susahnya gitu waktu itu. Oke, nah jadi bayangin guys, waktu aku SMA, kelas 2 SMA, aku tuh jadi guru privat bahasa Inggris secara diam-diam. Halo semua teman-teman, assalamualaikum ya. Aku mau ceritain tentang pengalaman hidup aku yang seru banget ini. Jadi waktu aku SMA kelas 2 usia 18 tahun, itu aku menjadi guru bahasa Inggris diam-diam. Karena waktu itu aku udah selesai menyelesaikan kursus bahasa Inggris aku, dan aku sudah pinter itu di usia 17 tahun. Mungkin 16 tahun ya. Aku sempat nganggur 2 tahun. Udah gitu aku takut hilang bahasa Inggrisnya, aku diam-diam ngajar bahasa Inggris. Itu juga ada ceritanya ya kenapa bisa jadi guru bahasa Inggris, dan itu juga seru banget sih kalau mau diceritain. Tapi intinya aku tuh diam-diam tanpa sepengetahuan papaku, aku tuh ngajar. Jadi sambil sekolah SMA, pulang sekolah itu aku ngajar. Nah, kenapa itu mungkin? Karena papa mamaku tuh kan kerja di usaha mereka, jadi nggak ada di rumah. Jadi mereka juga nggak tahu aku pulang jam berapa gitu kan. Mereka pulangnya habis maghrib, kadang isya gitu. Jadi selamat lah kan ya aku bukan membohong sih, aku nggak ngasih tahu mereka. Sebenarnya aku nggak bohong. Ya, jadi apa-apa tuh udah wanti-wanti dari dulu kalau sekolah tuh sangat serius papa itu ya. Papa tuh kan ada militernya gitu lah, jadi sangat galak gitu papa tuh. Jadi papa selalu bilang nggak boleh pacaran, nomor satu, nggak boleh cari duit, nggak boleh kenal duit. Kalau nanti udah kenal duit nanti sekolah kamu nggak benar. Karena papa tuh kan seneng gitu ya kalau nilai aku tuh bagus-bagus. Nah, jadi ceritanya aku diem-diem lah jadi guru bahasa Inggris. Nah, tapi alhamdulillahnya prestasi aku tetap bagus gitu loh. Di sekolah itu tetap masih juara satu sih. Waktu di SMA-nya aku juara satu guys. Bukan nyombong sih, emang kenyataan aku juara satu sampai kelas 3 SMA itu selalu juara satu.
Nah, suatu saat papa itu tahu aku tuh ngajar bahasa Inggris ceritanya. Satu saat dia pulang cepat. Aku nggak tahu kalau dia bisa pulang cepat. Tiba-tiba dia sudah di rumah, guys. Sudah menunggu di depan pintu sambil berkacak pinggang. Dia tanya, "Kamu dari mana?" Aku bilang, "Dari perpustakaan." Bohong-bohong dikit lah, karena papa ini kan galak orangnya kan. Jangan bohong kamu, kata papa gitu. Suruh duduk, diinterogasi sama dia. Akhirnya ngaku lah, "Iya pak, aku tuh pulang dari sekolah langsung ngajar." Aku bilang, ternyata guys yang ngebocorin tentang aku jadi guru bahasa Inggris ini adalah si tante yang anaknya aku ajar, namanya Tante Cingyung, Farina Salon di Palembang tuh. Pasti kalian tahu. Tante Cingyung ini punya anak 3 ya. Yang cewek tuh Cing, terus Vito sama kalau nggak salah Vito sama Vita, apa siapa anaknya tuh ya. Itu diajarin semua sama aku. Bayangin anak SMA ngajar anak SMP, SD gitu kan. Ternyata Tante Cinjung ini ketemu sama papa dan dia memuji-muji aku, bilang, "Bapak itu anaknya pinter banget, nilai anak aku tuh jadi bagus," katanya. Nunun tuh ngajarin anak aku. Papaku tuh diem aja karena dia kan nggak sesuai prinsip dia kan, anaknya tuh kan nggak boleh ngapa-ngapain, hanya khusus sekolah gitu kan. Tapi Tato sih, "Oh bagus itu anak aku jadi pinter ini." Nah, yang tadinya nggak tahu, bocor lah kegiatan aku mengajar secara diam-diam tanpa restu papa itu guys ceritanya. Yaudah, akhirnya aku nego sama papa. Jadi walaupun kami itu sering berbeda pendapat, tapi selalu ada ruang untuk negosiasi dalam hal apapun. Papa tuh bagusnya gitu, dia galak banget, otoritas militer banget gitu dia tuh. Aku nggak boleh pacaran guys waktu SMA itu, jadi aku nggak pernah punya pengalaman pacaran sama cowok, nggak tahu aku gitu tentang cowok tuh, nggak ngerti aku. Karena papaku tuh protektif banget. Jadi kalau misalnya ada cowok yang kirim surat cinta, ya zaman-zaman Valentine, zaman-zaman jadul dulu, Valentine itu adalah momen dimana cowok-cowok bisa nyatain perasaannya mengirimkan surat. Dulu tuh zaman tuh surat. Itu siapa yang baca surat itu? Ya papa aku gitu loh. Papaku yang bacain surat-surat itu. Jadi aku baru tahu. Tapi dikasih tahu sama papa, "Nih kamu dapat surat dari sini." Tapi udah kebuka semua, buset banget dah papa mah. Nah intinya akhirnya aku nego sama papa, aku janji sama papa, "Tenang aja pak, aku kasih alasan." Jadi selalu kasih reasoning gitu lah, selalu kasih nalarnya, "Kenapa kamu melakukan ini?" gitu kan. Aku bilang, "Pak, aku tuh kan udah selesai lesnya, udah lulus, aku udah setahun 2 tahun lebih, aku takut bahasa Inggris aku menurun." Aku bilang, "Nah kalau aku mengajar ini, aku kan kayak nge-review pelajaran aku lagi." Aku bilang kayak gitu. Aku bilang, "Aku janji pak, ngajar ini selain aku dapetin uang saku." Zaman dulu tuh nggak pernah minta ya guys gaji berapa, yang penting dikasih sama Tante Cingyung tuh berapa aku terima aja, yang penting aku punya pengalaman jam terbang aja dulu lah pikiran aku dulu tuh. Yang penting aku punya murid aja, dikasih kesempatan mengajar anaknya aja udah seneng banget gitu ya, nggak mikirin duitnya. Tapi ternyata duitnya tuh lumayan sih buat aku untuk aku beli sepatu, beli kemeja satu gitu ya. Karena orang tua aku nih rada ini ya, minimalis ke anak itu, minimalis banget. Jadi bukan keluarga yang borju, aku tuh dari dulu tuh sederhana aja gitu keluarga aku tuh. Aku bilang selain aku dapat duit, aku bisa bantuin mamaku beliin tabung gas buat dia waktu itu segala macem. Aku bilang aku janji aku tetap bisa berprestasi kok pak, bisa nilaiku nggak jatuh-jatuh banget lah. Aku bilang bisa mempertahankan prestasi aku di sekolah. Pokoknya kata papa, "Awas ya kalau sampai nilai di sekolah turun gara-gara kamu ngajar private bahasa Inggris, papa langsung suruh kamu berhenti." Gitu. Nah itu kelas 2 SMA. Nah pas kelas 3 SMA, kalian tahu apa yang terjadi? Pada saat orang kelas 3 SMA semua pada sibuk bimbel kan. Jadi bimbel tuh udah dari zaman dulu tuh sudah ada guys. Apa yang terjadi guys? Apakah Nunun ini bisa bimbel? Nggak ada. Papaku mana mau ngeluarin duit buat biayain bimbel. Aku mau les bahasa Inggris aja itu minta-minta sama dia. Udah frustasi banget aku sama bahasa Inggris dulu. Akhirnya aku ketolong lah ya gara-gara CA, saudara papa yang ngajakin aku untuk
les bahasa Inggris, akhirnya dari situ aku pinternya. Nah, jadi guys, waktu itu aku tuh boro-boro bimbel. Aku tuh sibuk. Dan ternyata murid aku ini dari mulut satu, jadi getuk tular. Muridku jadi banyak banget. Jadi jadwal aku guys, alhamdulillah itu penuh. Dari Senin sampai Minggu. Itu banyak murid aku gitu loh. Bahkan mereka tuh kirimin sopirnya, anaknya ke rumahku setiap sore, nanti dijemput. Jadi walhasil akhirnya setiap sore itu aku ngajar anak-anak kecil ya. Ada juga yang orang dewasa yang kerja di misalnya di perusahaan obat, itu saudara aku tuh juga les. Nah, jadi zaman itu tuh sedikit sekali orang yang bisa bahasa Inggris kan di zaman dulu, nggak kayak sekarang ya guys. Dulu tuh susah nyari orang yang bisa bahasa Inggris, aja aku nggak ketemu. Di lingkungan keluargaku aja ada, semua nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi saat itu buat orang-orang yang visioner, mereka udah tahu bahwa bahasa Inggris akan sangat penting, dan itu mereka lesin sama aku. Walhasil aku akhirnya banyak tuh duit tuh dapat dari situ. Tapi seperti biasa mamahku yang ngambil gitu kan. Mamah yang minta beliin ini, minta beliin itulah. Pokoknya dia emang dari dulu kayak gitu. Mamaku tuh NPD kan, mamaku tuh NPD abis kan. Jadi ya udah, aku mah cukup aja cuma beli kemeja satu, kulot satu, sepatu gitu ya. Sepatu kenapa aku perlu yang bagus, karena kulitku tuh tipis. Jadi kalau aku pakai sepatu murahan yang dibeliin sama mamaku tuh pasti berdarah-darah ya. Itu cerita sepatu tuh seru banget tuh. Ada lagi ceritanya. Itu suatu kejadian yang lucu banget di lapangan upacara bendera di SMA. Itu ada kejadian. Belum aku mau ceritain. Nanti kalau aku ceritain semua kalian habis cerita aku ya. Jadi guys, kalian tahu nggak? Waktu aku kelas 3 SMA, aku tidak ikutan bimbel ya. Aku malah sibuk kerja, dan di lain pihak aku masih tetap ranking 1 sesuai janjiku kepada papahku. Kalau nggak kan bisa habis tuh, aku nggak bisa ngajar lagi kan. Jadi aku pertama kali ngajar itu di usia 18 tahun. Jadi bayangin, aku sekarang sudah tua, udah umur berapa? Sekarang kalian bisa tebak umur aku berapa? Udah tua aku itu sebenarnya ya. Nah, kelas 3 SMA orang sibuk bimbel, aku enggak. Tapi aku bisa masuk. Aku dapat PMDK ya, tawaran PMDK dari sekolahku karena aku ranking 1 kan. Tapi pilihannya waktu itu hubungan internasional di Universitas Indonesia. Aku pilih itu, ternyata itu persaingannya gila, edan, HI, UI gitu ya. Tapi sebenarnya di lain pihak aku nggak mau kuliah di Jakarta ya guys, karena ada alasan pribadi kenapa aku nggak mau kuliah di Jakarta. Akhirnya aku nggak dapet tuh ya PMDK itu, yang juara 3 yang dapat karena dia ngambil sosiologi di UI yang persaingannya lebih gampang. Memang itu strategi aku sih sebenarnya gitu loh. Tapi aku nyesel juga ya kenapa aku dulu kayak gitu ya cara berpikirnya. Mungkin karena saking apa ya, ada tekanan batin ya dalam diri aku yang aku belum bisa ceritain sekarang gitu. Akhirnya tanpa bimbel aku bisa masuk Unpad, which is itu yang secara nasional salah satu universitas terbaik kan di Indonesia, dan susah banget masuk. Dan masuk HI pula, masuk HI hubungan internasional di FISIP Unpad. Kalian tahu kan kalau HI itu salah satu jurusan yang favorit ya, salah satu 5 kalau nggak salah top 5 di Unpad yang paling susah masuknya karena banyak sekali peminatnya. Tapi itu bisa nembus. Anak daerah dari Palembang, tidak ada bimbel tapi bisa masuk HI Unpad, dan itu aku satu-satunya perempuan dari SMA aku yang keterima di Unpad. Jadi cuma ada 3 orang kami dari SMA. Bayangin guys, segitu susahnya satu SMA favorit ya, nomor 1 di negeri di Palembang itu, kami cuma bertiga yang bisa masuk Unpad. 2 masuk HI, 1 masuk pertanian di angkatan aku itu. Jadi segitu susahnya masuk Unpad itu. Nah, yang aku mau bahas adalah bukan soal aku masuk Unpadnya gimana-gimana, enggak, bukan. Dan itu perjuangan lagi aku sampai bisa lulus itu ya. Karena ada drama banget dalam hidup aku tuh, banyak dramanya guys. Tiba-tiba aku kan masuk HI Unpad itu dengan jalur tidak PMDK kan, karena aku PMDK itu kayak semacam jalur prestasi lah gitu zaman dulu tuh. Nah itu aku nggak bisa masuk kan, karena aku milih jurusan yang sangat tinggi persaingannya. Jadi memang gagal, dan memang aku pengen banget itu nggak bisa dapet gitu. Nah aku masuk HI Unpad ini pakai jalur, kalau sekarang tuh itu ujian masuk ya, apa namanya tuh sekarang tuh
SNPTN ya, apalah gitu ya, pokoknya ujian masuk yang itu loh, yang masuk kuliah kayak gitu. Nah, aku pakai jalur itu akhirnya. Pada saat aku menyerahkan berkas aku di Unsri waktu itu, waktu mau, kalau dulu zaman aku dulu tuh namanya UMPTN, jadi kan ketahuan ya umur aku berapa ya. Waktu itu zaman itu UMPTN tuh ujian masuk perguruan tinggi negeri namanya. Aku nyerahkan berkas aku di Unsri waktu itu. Ada mereka bikin kepanitiaan untuk ujian masuk kuliah ini. Waktu itu ada bapak-bapak yang nerima berkas aku, jadi di situ ada nem aku segala macam. Zaman itu nem lagi jatuh-jatuhnya guys, tapi alhamdulillah aku di atas rata-rata. Kalau nggak salah nem aku tuh berapa kedua, yang nomor 2 tertinggi apa berapa gitu, lupa aku ya. Tapi teman aku yang masuk pertanian itu dia nomor 1, nemnya paling tinggi dia tuh. Ardian tuh, si Ardi. Nah kemudian waktu aku masukin berkas, si bapak itu nanya, "Dek, mau masuk mana?" gitu. Aku bilang, "Insya Allah mau masuk ke Unpad Pak." Ngambil jurusan apa? Hubungan internasional. Aku masuk ke jurusan hubungan internasional gara-gara temanku namanya Fahri. Hai Fahri, kalau Fahri dengerin ya, dia bilang Nunu tuh cocok banget masuk HI ini karena bahasa Inggrisnya bagus ini. Ya dari SMA udah jadi guru buat teman-teman sekelas ya. Jadi guru aku tuh lagi hamil waktu itu, aku disuruh ngajar, dia duduk aja, Bu Evi namanya. Jadi aku waktu SMA aku tuh jadi guru buat teman-teman sekelas aku. Nah apa yang terjadi kemudian adalah bapak itu bilang gini, pas dia ngeliat name aku, dilihatnya nilai Eptanas murni aku, bisa kok nih deh, dapet lah kok ini, katanya kayak gitu. Oh alhamdulillah, iya soalnya waktu itu zaman itu nem kita lagi jatuh-jatuhnya gitu. Alhamdulillah, aku bilang mudah-mudahan ya Pak, doain. Ternyata aku dapet gitu, dapet. Nah ini cerita tentang aku kuliah sampai survive bisa hidup di Bandung sendirian itu juga gila-gilaan ya guys. Ceritanya sudah seperti film. Tapi yang mau aku bahas sekarang adalah tentang omongan. Jadi dia ada satu orang, dia tuh masih saudara jauh, masih saudaranya mamahku gitu, dari sebelah neneknya mamahku lah. Jadi hitungannya tante. Jadi kalau orang Palembang itu guys ya, seluruh kota Palembang itu semua saudara. Entah saudaranya udah berbelit-belit kayak ular tangga, nggak penting. Yang penting itu masih ada tarik-tarikan keluarga, ya udah semua jadi saudara semua. Kalau di Palembang tuh kayak gitu. Saking kekerabatannya itu sangat dekat di sana itu. Jadi kenal senggol sedikit aja ipar aja udah jadi saudara itu semua. Kalau di sana beda dengan di Bandung kan, kalau sama ipar tuh agak jauh ya. Kalau di sana tuh enggak, ubek-ubekan semua, satu keluarga tuh semua sampai udah nggak, kalau misalnya dijelasin bagaimana silsilah keluarga itu udah nggak bisa lagi diterangin guys. Satu Palembang itu udah saudara semua gitu ya. Jadi si tante ini, bibi ini nanya gitu ke mamahku, ke papahku. Nanyanya begini, sopan banget nanyanya. Itu Nonon itu masuk Unpad kamu bayar berapa? Gitu loh. Karena kan dia ngeremehin kan. Dia nggak tahu bahwa aku ini dari kecil emang udah sering juara kan, dari kecil gitu. Dia heran banget dia ngelihat anak orang yang nobody bisa nembus Unpad. Bagi mereka tuh kayak sebuah penghinaan buat mereka gitu. Kok bisa anak orang itu yang mungkin di mata mereka lebih rendah dari mereka, kok anaknya bisa menembus universitas yang susah, anak dia enggak gitu loh. Jadi dia nanya ke papahku cerita, ini aku nggak denger langsung tapi aku dengar cerita dari papahku. Jadi si bibi itu nanya papahku bayar berapa gitu masuk Unpad itu. Terus papaku jawab apa coba? Bagus banget jawaban papaku. Itu makanya aku tuh sangat salut sama papaku tuh. Papaku tuh orang yang intelektual. Dia tuh intelektual ya. Dia ilmu pengetahuan umumnya gila edan. Seluruh majalah dia langganan di rumah itu. Koran itu berapa macam koran guys di rumah itu, bertumpuk-tumpuk di rumah kami itu sampai ke pening-pening kami sama buku majalah koran papa itu. Dia sangat intelektual, jadi dia sangat suka baca, dia sangat up to date sama politik, dia sangat up to date sama analisanya bagus. Kalah kita. Jadi kalau teman berdebat sama papa tuh seru. Kalau udah ngomongin politik sama dia tuh seru karena dia sangat pinter orangnya. Jadi papa jawab gini, oh kata papa,
kami nggak bayar apa-apa. Nunun itu kan bener-bener murni pakai tes. Seandainya pun punya duitnya, kata papa ya, seandainya, kalau kan kami kan nggak punya duitnya buat nyogok siapa-siapa, kata papa. Kalau seandainya pun kami punya duit, kata papa, kami pun tak tahu mau kemana menyogoknya, gitu loh, kata papa gitu. Nah, jadi guys, untuk beberapa, menurut aku sih picik ya, orang ini sangat picik ya cara berpikirnya. Mungkin dia ngerasa, ih ini anak kok bisa sih masuk Unpad gitu loh. Ya secara ya, aku tuh bukannya sibuk belajar, aku malah sibuk ngajar ya, cari duit gitu loh, untuk uang saku aku, karena kan orang tua aku nggak bisa ngasih banyak ya untuk uang saku. Baju pun aku nggak bisa banyak juga baju tuh gitu, jadi aku tuh perlu gaji dari ngajar itu tuh untuk beli keperluan aku, sehingga aku nggak minta lagi sama orang tua aku. Levelnya seperti itulah, dan aku bisa bantu mamahku. Kemudian dilihatnya, ini anak orang biasa aja kok bisa nembus Unpad. Zaman dulu tuh bergengsi banget lah kayak gitu. Nah ini ya guys, jadi orang tuh berburuk sangka itu bagi yang nggak kenal aku. Tante itu kan nggak kenal aku, tante itu nggak tahu kan track record aku kayak gimana. Kalau teman-teman sekolah aku sampai sekarang kalau ketemu sama aku, alhamdulillah ngomongnya Nunun tuh memang dari dulu pinter. Nah itu alhamdulillah tuh dapat pujian kayak gitu. Apa maksudnya, masih ada juga yang inget gitu loh, fakta itu gitu ya. Walaupun bagi aku itu nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi dulu itu waktu SMA itu kami punya, kalau teman-teman SMA ya, waktu sekarang kan kita ada WA grup ya, obrolan teman-teman tuh cuma 2. Kalau di kelas kita itu, zaman kita sekolah dulu tuh ada 2 jagoan kata mereka. Jagoan matematika sama jagoan bahasa Inggris. Yang jagoan matematika tuh namanya temanku, sahabat aku namanya Emma. Yang jagoan bahasa Inggris tuh aku. Jadi kami berdua ini jadi guru. Jadi tempat bertanya teman-teman sekelas. Zaman dulu tuh nggak ada ya persaingan, misalnya, wah pinter nih kita, jangan dikasih tahu nih ke temen. Enggak guys, kita tuh buka lapak, justru di meja tuh buka lapak. Jadi bisa aku tuh digerubungi sama teman-teman aku 5 orang. Ini jawabannya gimana Non? Ini gimana sih? Nah nanti kalau kita giliran matematika, kita nyerbunya ke mejanya Emma. Mama ini gimana Ma, ini nggak ngerti Ma. Nah jadi dulu tuh saling ngajarin. Nah itulah culture yang seperti itu yang menurut aku udah hilang di anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ini sadis, saling kejem gitu ya sama temennya sendiri ya, nggak mau bantu gitu ya. Tapi kita tuh belajar guys, bukan ngasih contekan. Kalau ulangan kita nggak mau ya ngasih contekan. Walaupun ada yang berusaha menyontek dari aku tuh ada gitu ya, gitu loh. Tapi saat itu benar-benar belajar sendiri aja, karena tahu nggak bisa minta duit buat bimbel kan, karena tahu kondisi keluarga. Jadi aku tuh tahu diri, anak yang tahu diri gitu. Alhamdulillahnya keterima di negeri. Memang waktu itu sudah diancam sama papa ngomong gini, Nunun kalau kamu harus masuk negeri. Kalau kamu masuk swasta, papa nggak mau sekolahin kamu, nggak mau biayain kamu, karena papa nggak punya uangnya. Tapi kalau negeri masih bisa diusahakan lah, dia bilang kayak gitu. Ketika aku keterima di Unpad pun papa tuh shock. Jadi bukannya seneng, manyun dia, kayak ngehuleng kalau bahasa Sundanya teh apa, kayak kosong pikirannya, tatapannya tuh kosong. Mungkin dia stres kan, mikirin biaya bulanan aku, ngekos segala macam mungkin kan. Tapi kan sekolah negeri murah, waktu itu kuliah aku murah banget guys, murah lah gitu loh. Murah sih zaman dulu tuh, masih cuman berapa puluh ribu lah di zaman aku dulu itu. Nah terus di SMA itu ada kejadian yang tidak mengenakan, dan menurut aku itu sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi karena aku pintar di SMA itu, jadi ada saudaranya guru. Nah saudaranya guru, aku gak akan sebutin orang ini siapa, tapi teman-teman SMA mungkin tahu ya. Anak ini akhirnya disetting untuk duduk di sebelah aku. Jadi dia jadi teman sebangku aku. Gunanya untuk apa guys? Untuk mencontek semua ujian kalau aku lagi ulangan itu, supaya nilai dia terkatrol. Jadi bukannya dideketin sama aku itu untuk belajar bareng gitu, enggak, tapi untuk mencontek ulangan-ulangan, jawaban-jawaban aku
anak ini nggak mau belajar gitu loh. Jadi dia cuma nyontek, bahkan guys dia itu meniru sampai ke tulisan tangan aku, sampai ke titik komanya, gila nggak? Dan aku ngerasa pertama-tama aku sih mau ya bantuin, tapi lama-lama aku bilang wah ini salah nih, salah, tidak mendidik. Karena anak ini nggak mau belajar, dia diajarin nggak mau belajar, dia maunya nyontek aja gitu loh. Bagus nggak kayak gitu menurut kalian? Ini kan udah salah kaprah dong gitu loh. Nah akhirnya lama-lama aku takut sendiri gitu loh, karena anak ini sampai ke titik koma, sampai cara menulis aku tuh ditiru semua sama dia gitu loh guys. Akhirnya aku bilang aduh, gue bilang kamu mau nggak aku ajarin aja, aku bilang kayak gitu. Nggak mau, dia maunya nyontek aja, mau jalan pintas kan. Akhirnya nilai dia tuh bagus, bahasa Inggris dia naik gitu, karena kan dia nyontek mulu sama aku. Walaupun pada akhirnya aku nggak mau lagi kasih dia ngelihat apapun, bahkan aku tuh sering pindah bangku. Jadi aku nggak mau duduk lagi di samping dia. Aku sering ngungsi ke bangku-bangku belakang teman-teman cowok aku yang suka nyanyi-nyanyi, yang lucu-lucu, yang baik-baik itu. Nah aku ngungsinya ke belakang, gitu loh. Nah padahal sebenarnya aku tuh harus duduk depan karena mataku kan kabur ya, nggak kelihatan papan tulis. Tapi ya karena tertekan dengan kondisi seperti itu, tapi kan nggak bisa bilang tidak, karena dia tuh masih saudaranya guru aku. Nah seperti itu. Nah soal yang mau aku bahas sebenarnya adalah tentang mencontek ya, mencontek. Nah memang budaya mencontek di Indonesia itu kayaknya sudah menjadi budaya yang sangat umum ya, sayangnya sudah menjadi kebiasaan yang umum ya. Mencontek itu bisa dia mencontek dari temennya langsung seperti teman sebangku aku, atau dia membuat kepean itu kayak kertas-kertas kecil atau nulis-nulis di meja rumus-rumus, itu juga sebenarnya contekan ya kan. Nah dulu pernah aku waktu kewalahan banget waktu SMP belajar setengah mati itu, sampai pas mau ulangan itu rasanya belum kepegang nih rumus-rumus fisika yang mumet-mumet itu gitu ya. Terus aku tulis tuh guys di kertas dengan niatan ini buat contekan rumus. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kertas contekan itu tidak terpakai. Kenapa? Karena aku sudah hafal duluan. Jadi aku sudah hafal duluan, jadi aku nggak pernah nyontek. Boleh dibilang nggak pernah nyontek, gitu ya. Aku termasuk anak yang mungkin 90% nggak pernah nyontek. 10%-nya waktu kalau itu dibilang nyontek, sebenarnya nggak pernah nyontek ya kalau diinget-inget ya. Cuma waktu S2 ada pelajaran statistik guys. Pelajaran statistik itu kan open book ya. Dan kita tuh bingung nih rumusnya yang mana nih saking banyaknya, dan emang nggak begitu ngerti juga kan statistik itu. Nah itu dosennya sengaja ninggalin tuh, ditinggalin lah satu ruangan kita, dia bilang ngomong lagi, saya percaya ya Allah itu maha melihat ya, jadi saya tinggalin kalian ya, tapi Allah maha melihat. Pas dia keluar, semua langsung gitu ya, nggak peduli lagi sama Allah maha melihat gitu ya, lucu banget itu. Nah tapi aku tuh pas ngeliat soal, ini momen nih, tip X banyak. Tapi aku berusaha ngerjain sendiri, dan aku tuh les privat dulu sama teman sebelumnya supaya nggak bego-bego banget, karena menurut aku statistik tuh bego banget aku tuh. Nah pada saat aku ngerjain statistik tuh aku udah mulai rada ngerti nih sama dosenku nih. Dosenku pinter banget nih Pak Dadang tuh ya. Nah itu semua teman-teman tuh saling diskusi lah, sampai yang jalan-jalan lah di kelas. Aku berusaha kerjain sendiri sebisa-bisa aku, karena aku ngerasa aku udah dapet pengertian sedikit dari aku les sebelumnya kan. Les sama teman sekelas sendiri guys, tapi ternyata dia salah juga ngajarinnya gitu loh. Tapi akhirnya aku dapet A tuh gitu loh. Karena aku lihat sih kayaknya bapak itu ngelihat ya dari CCTV itu ya. Nggak ngerti lah aku, pokoknya aku dapet A tuh. Aku ngerasa aku improve sih statistik aku karena dosen aku pinter banget waktu itu. Nah yang jadi bahasan juga adalah ada ibunya murid aku ngomong gini. Ini soal ngomongin berkisar masih tentang nyontek ya. Jadi orang tua murid aku tuh cerita sama aku bahwa anaknya tuh pinter banget kan di sekolahnya.
masih kecil nih, baru waktu itu baru umur 7 tahun 8 tahun lah. Nah bahasa Inggris dia tuh udah lebih menonjol banget, lebih udah cacisus dia untuk usia anak segitu tuh, dia udah di atas rata-rata. Nah murid aku ini mamanya teleponan sama aku, bilang makasih bahwa anaknya tuh bukan cuma nilai di sekolahnya 100 terus, dia bilang sampai bosen 100 dia bilang, tapi juga jadi guru buat temen-temennya. Nah sama kayak aku kan nasibnya, jadi guru buat temen-temen aku sendiri. Nah terus anaknya tuh ngomong gini, mah aku di sekolah itu jadi tempat contekan temen-temen kalau udah bahasa Inggris, dia bilang kayak gitu. Terus mamanya tuh ngomong gini, ini mamanya yang cerita ya ke aku, mamanya ngomong gini, gak apa-apa dek, kamu kasih aja contekan ke teman-teman kamu, dia bilang kayak itu. Kan kasihan mereka kan gak les bahasa Inggris, tapi kamu kan punya kesempatan les bahasa Inggris sama Miss Nun. Mungkin mereka kesulitan kali, kasih aja. Tapi mah katanya, tapi anaknya ngomong gini, tapi mah aku tuh kalau les sama Miss Nun tuh capek loh katanya, capek otakku tuh mikir, dia bilang kayak gitu. Kok temenku enak-enak aja main, tinggal nyontek aja dari aku. Nah kan masuk akal juga kan pembelaan diri dia, kenapa dia gak mau ngasih contekan ke temannya. Tapi on the other hand, kita juga harus ngerti dari sudut pandang orang tua. Maka kita bahas dua-duanya malam ini ya, kita bahas dari sudut pandang orang tua maupun anak. Nah orang tua ini ngerasa kan gak apa-apa lah kamu kasih aja contekan ya, menurut ibunya dipikirnya bisa ngebantu teman-temannya. Nah untungnya si ibu ini gak punya daya persaingan yang tinggi ya, jadi dia tidak menganggap itu sebagai ancaman buat anaknya gitu. Jadi baik nih ibu ini. Tapi on the other hand, kita harus mikirin perasaan si anak ini kan capek dia tuh les, dia belajar seminggu 2 kali gitu, terus temennya di sekolah enak-enak aja nyontek sama dia kan pasti merasa, namanya juga anak kecil, gue capek-capek lo yang enak-enaknya gitu tinggal dapat nilai 100 dari nyontek dari gue, sedangkan gue yang setengah mati belajar. Nah akhirnya aku ngomong gini sama anak itu, bahwa hidup ini apa yang kita perjuangkan itulah yang kita dapetin. Aku bilang gitu ke anak ini, aku ngajarin dia bahwa kamu bersyukur kalau kamu bisa bahasa Inggris, sedangkan teman-teman kamu cuma nyontek, itu nilai mereka tuh nilai gak murni. Aku bilang kemampuan mereka bukan kemampuan yang murni, sedangkan kamu memang murni, kamu memang pinter, kamu bisa bahasa Inggris. Nah sekarang nanti di kemudian hari siapa yang akan bisa memenangkan pertarungan, kataku gitu kan, pasti yang murni pinter kan. Teman-teman kamu tuh pasti suatu saat pasti akan mentok, saya bilang kayak gitu. Anak ini ngerti ya, anak ini ngerti. Nah yang kedua, aku bilang ke ibunya, aku ajarin ibunya, aku ngomong gini, kita juga gak bisa memaksa anak untuk rela menjadi tempat contekan buat temen-temennya, karena kan dia juga capek belajar itu. Sebenarnya soal memberikan contekan atau tidak ke temannya itu adalah hak dia yang memutuskan, aku bilang, karena dia yang ngejalanin. Kalau dia ikhlas ya nggak apa-apa dia kasih, kalau dia nggak ikhlas ya nggak usah dikasih. Itu kan pelajaran juga buat teman-temannya kan gitu, untuk berusaha mencari tambahan les misalnya kayak gitu kan. Nah seperti itu, jadi selalu lihat dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Nah kalau bagi aku sih sebenarnya pada saat kita membuat kepean itu ya dengan niat mau nyontek, itu kenapa jadi hafal? Karena ternyata ada penelitiannya guys. Kalian pernah dengar belum penelitian tentang hubungan otak dengan gerakan tangan? Jadi ya kalau kalian mau menghafal yang cepat, apa yang kalian harus hafalkan itu harus kalian tulis tangan. Karena ternyata ada gerakan saraf yang langsung nyambung ke otak antara gerakan tangan kita dengan saraf di otak, sehingga apa yang kita tulis itu kayak nyetrum gitu, kayak ngalir gitu loh ke otak kita juga. Jadi kalau kalian mau cepet-cepet pintar, baiknya kalian ngafalinnya dengan cara ditulis. Apa-apa yang mau dihafalin ditulis. Waktu itu aku bikin kepean berapa kali karena niat pengen nyontek, karena udah kewalahan banget, udah kayaknya otak aku udah nggak masuk waktu itu. Tapi akhirnya masuk semua karena apa yang aku tulis di kepean itu akhirnya aku hafal semua dan akhirnya batal mencontek. Jadi boleh dibilang aku adalah pelajar yang boleh dibilang nggak pernah nyontek ya. Nah satu-satunya waktu aku nyontek itu ya kayaknya waktu yang bukan nyontek, itu juga waktu statistik itu doang, karena dosennya ngebebasin kita dan itu juga open book, jadi kita bisa tanya sama siapa-siapa. Tapi sebenarnya nggak boleh
nggak boleh kerja sama teman-teman, tapi semua pada sekolah sama bekerja sama gitu. Akhirnya aku cuma nanya, ini yang mana sih rumusnya, yang mana ya, ini kira-kira yang bagusnya, yang benernya, yang rumusnya yang mana, karena kan statistik itu banyak rumusnya kan, kayak gitu. Nah cuma itu doang sih, selebihnya aku nggak boleh dibilang aku nggak pernah nyontek sih seumur umur. Pengen nyontek, sebenarnya pengen nyontek tapi udah hafal duluan, kayak gitu. Nah yang lucunya tuh waktu apa ya, waktu SD ada temen masih kecil, waktu itu masih kelas 1 SD lah, jadi teman dari TK, dia teman sebangku aku. Ini anak hobinya nyontek juga gitu loh. Dulu itu kan kalau kita SD itu kan papa beliin aku koper ekolak yang paling bagus tuh ya, koper ekolak itu. Jadi ini kesel tuh ya, tuh temen nyontek mulu. Akhirnya koper ekolak itu ditaruh di tengah-tengah ya, antara aku sama dia supaya dia nggak bisa ngintip gitu. Tapi akhirnya temenku ini jadi temen aku sih di masa dewasanya, jadi temen baik sih gitu loh. Tapi ya begitulah ya, cerita-ceritanya itu. Nah, jadi soal mencontek ini, aku sih nggak setuju ya dengan mencontek ini ya. Wah itu kalau udah ada satu cewek ya, dia bikin contekan itu di roknya, di rok seragam sekolah itu, di dalam roknya itu tuh kepean semua itu guys. Jadi dia buka paha. Dulu temen aku tuh ada yang kayak gitu tuh. Tapi intinya sih sebenarnya kalau kita mau bagus ya, ini tips mungkin ya, kenapa aku bisa jadi juara gitu tuh, karena kalau aku di kelas itu aku dengerin guru aku ngomong apa, aku dengerin bener dia nerangin apa, ngerti nggak ngerti aku dengerin aja dulu. Waktu tuh aku kuliah di S2 tuh pelajaran statistik, aku dapat S1 benar-benar dosennya nggak bisa ngajar waktu yang di S1. Pas yang S2 aku ketemu dosen yang jago banget, dia lulusan dari S3 di Australia kalau nggak salah Pak Dadang tuh. Waktu dia nerangin bagaimana mengaplikasikan statistik dalam sebuah penelitian, jurnal penelitian segala macam, itu aku tuh yang sampai, wah Pak, saya baru sekali ini benar-benar menikmati belajar statistik, dan saya ngerti banget bagaimana ini arahnya kemana gitu kan. Waktu S1 tuh up sekelas juga up, dan dosennya juga bingung itu gimana mau pinter. Jadi dosennya pinter tapi pinter sendiri, nggak bisa nerangin. Nah kalau Pak Dadang ini jago banget nerangin. Jadi aku sampai sempet waktu itu terpikir mau bikin tesis itu yang menggunakan statistik, walaupun akhirnya urung ya. Karena kan sebelum jadi tesis yang satu itu kita kan banyak pilihan ya, mau neliti apa. Nah akhirnya mengkerucut akhirnya nggak jadi tuh yang pakai statistik itu dosen aku tuh pinter banget nerangin hal yang rumit sehingga aku jadi tertarik. Itu baru sekali itu aku ngerasain aku bisa tertarik sama pelajaran yang ada angka-angkanya, padahal aku tuh enak banget sama pelajaran yang ada angka-angkanya kayak matematika, fisika kayak itu males banget gitu kan. Dan itulah kenapa aku nggak mau jadi dokter, walaupun nilai aku waktu itu masuk ke biologi, aku menolak. Dan sampai dipanggil sama Pak Pri, wali kelas aku di sidang sama dia, Nunun, orang lain tuh pengen masuk A2 zaman dulu, aku SMA tuh A2, IPA biologi kan, ada IPA fisika, ada IPA biologi, A2 tuh biologi kan. Biologi tuh nanti ujung-ujungnya kuliahnya di kedokteran kayak gitu. Kamu ya, orang lain tuh sampai mau banget masuk ini, kenapa kamu milihnya A3? Udah kamu masuk A2 aja, kamu tuh bagus biologinya. Nilai biologi aku emang tinggi. Lalu aku bilang, Pak, gimana saya mau jadi dokter Pak? Saya tuh takut sama darah. Aku tuh kan orangnya takut ya, nggak tegaan gitu loh. Lihat ayam disembelih aja aku tuh sedih kayak gitu loh. Pokoknya nggak bisa deh, aku udah nggak bisa ngebayangin aku jadi dokter guys gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain nanti di ruang operasi, nggak bisa ngebedel-bedel orang itu. Jadi aku sangat logis dan realistis. Aku kasih penjelasan lah ke Pak Pri, maaf ya Pak Pri. Akhirnya dia bersungut-sungut, kamu jangan nyesel ya nanti ya, dia bilang gitu. Tapi sekarang aku mikir-mikir, nyesel juga ya, kenapa nggak coba aja dulu ya, kalau emang nggak kuat ya bisa keluar kan gitu loh. Tetap aku milih A3 aja.
Ya udah, akhirnya aku milih A3. Nggak taunya di A3, tahu nggak kalian apa? Musuh bebuyutan aku. Akuntansi. Belajar akuntansi, guys, di SMA kelas kelas 2 kelas ya di SMA itu aku belajar kelas 2 kelas 3 tuh belajar akuntansi. Ya Allah, belajar akuntansi, ya Allah, ya Allah, bikin jurnal kanan kiri nggak seimbang, apa angkanya nggak sama, mumet, ngulang lagi dari atas, neliti lagi yang mana nih yang salah perhitungannya. Buat kalian-kalian yang kuliah di akuntansi, saya mah angkat topi, mumet, akuntansi mah mumet. Akhirnya aku tuh les. Ini dia ceritanya. Jadi waktu tuh ada satu kursus akuntansi yang baru buka. Cici-cici sama koko-koko nih ya, suami istri masih muda. Mungkin baru nikah mereka tuh. Itu rumah mereka tuh di gang ya guys, di ruko tapi di gang gitu, masuk gang dalam gitu. Dia bilang, kamu bisa nggak cariin teman kamu 5 orang, nanti kamu bisa dapet diskon. Semangat kan. Ajakin teman-teman sekelas, ada Nonci, ada Ana Husna Deliana. I don't know where you are now, I really miss you. Ana ikut. Teman-teman sekelas aku tuh ada berapa orang yang ikut aku lah, ceritanya geng-geng aku nih yang teman-teman dekat aku. Les lah kami akuntansi, dapatlah sertifikat akuntansi. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Tempat les aku itu yang dulu itu sekarang bahkan sudah menjadi universitas di Palembang. Jadi bayangin, itu jadi universitas loh di Palembangnya. Dahsyat ya. Nah, berbekal akuntansi itulah akhirnya aku rada ngerti gitu ya, bagaimana otak seorang akuntan melihat duit, melihat barang. Jadi barang misalnya di ilmu akuntansi itu ada yang disebut dengan penyusutan. Jadi misalnya kita beli kulkas 5 juta. Dalam waktu sekian tahun kita harus punya duit untuk ngumpulin duit biar bisa beli kulkas lagi yang setara dengan 5 juta itu. Itu namanya penyusutan barang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang nggak pernah aku dapetin dalam hidup aku dari siapapun. Itu dari ilmu akuntansi, namanya penyusutan barang. Jadi rumah juga ada penyusutan. Jadi dalam waktu sekian tahun rumah itu kan harus dibenerin, direnovasi. Nah, itu namanya penyusutan. Biaya penyusutan itu harus disiapin oleh kita. Yang selama ini kita nggak pernah mikir kan, kalau mobil tuh bakal jadi tua, rumah tuh bakal rusak, kulkas tuh bakal mati. Nah, itulah otak akuntansi yang menurut aku merubah cara berpikir aku juga sih. Jadi balik lagi ngomongin soal mencontek. Jangan mencontek lah. Kalau mau bener-bener mau pinter ya jangan nyontek. Kalau mau ngafalin mending ditulis, apa-apa yang mau dihafalin ditulis. Dan aku biasanya ngafalin ya. Zaman dulu aku waktu masih kursus bahasa Inggris itu kan vocabulary itu susah banget ya, di vocabnya bahasa Inggris itu susah banget. Misalnya kayak kita nggak usah lah ngafalin vocab yang biasa-biasa, ngafalin irregular verbs aja, yang verb 1, verb 2, verb 3, misalnya do, did, done, go, went, gone, drive, drove, driven, kayak gitu kan susah. Itu tuh aku tulis guys, aku tempelin di belakang pintu kamar aku. Jadi sebelum aku tidur itu aku baca semua apa-apa yang aku harus hafalin, termasuk vocabulary baru yang aneh-aneh, aku tulis semua, taruh di pintu. Belum hafal belum ku cabut itu dari pintu aku. Jadi kalau dari luar pintu aku mulus, tapi di balik pintu itu banyak catatan kepean aku. Jadi begitulah cara aku belajar, dan aku belajarnya banyak. Jadi pulang sekolah abis maghrib itu pasti aku belajar sampai ngantuk, sampai sengantuknya aku belajar. Bisa 2 jam sehari, bisa 4 jam sehari aku belajar gitu, seperti itu. Jadi memang aku belajar anaknya gitu, dan aku seneng sekali belajar. Jadi kalau aku dikasih tantangan ya, disuruh cari informasi tentang apa, aku bisa cari di Google sekarang. Aku bisa kumpulin data dari Google Scholar, dari berbagai Elsevier gitu ya, jurnal-jurnal penelitian kayak gitu. Aku seneng gitu. Makanya ada satu profesor, guru besar di UPI itu bilang, kamu tuh cocok banget jadi dosen karena otak kamu tuh otak peneliti. Tapi sayangnya aku nggak jadi dosen lagi sekarang ya.
Tapi aku masih tetap senang membahas segala sesuatu. Aku tuh ngulik gitu loh, orangnya ngulik. Jadi misalnya aku nggak tahu tentang hukum ya, aku akan pelajarin tuh KUHP, aku akan pelajarin tuh kasus-kasus hukum. Nah seperti itu, sehingga pengetahuan aku tentang hukum jadi meningkat. Minimal ketika orang bicara tentang hukum, aku nggak ngebleng banget kayak gitu. Atau misalnya kayak aku ngajar dokter-dokter spesialis di Bandung ya. Ada yang dokter mata, dokter kandungan, dokter THT, dokter patologi, paling banyak sih dokter mata ya. Otomatis guys, aku tuh jadi belajar tentang kedokteran mata. Jadi ilmu mereka aku serap juga. Misalnya murid aku mau presentasi di depan 5.000 dokter spesialis mata seluruh Amerika dan Asia Pasifik. Dia operasi itu di depan panggung, di panggung, di depan orang-orang langsung ya, live operation kayak gitu. Nah aku dikasih lihat sama dia bahannya, presentasi dia. Di situ aku ngeliat banget berbagai macam bentuk mata katarak. Jadi katarak itu warna-warni ternyata ya, nggak cuman satu warna. Nah otomatis jadi tahu kan, pernah lihat kan, oh mata katarak itu ternyata nggak selalu putih gitu, bisa hijau, bisa apa macam-macam ya. Aku udah lupa lagi, pokoknya warna-warni deh, nggak satu warna gitu. Nah ketika aku baksos ya guys, ketika aku baksos nih, kan ada orang-orang yang tua-tua yang matanya udah kena katarak, aku bisa tahu, oh ini katarak ibu ini. Nah itu ilmunya kepake kan akhirnya. Dan aku bisa kontak dokter-dokter spesialis ini kalau misalnya ada orang yang tidak mampu yang harus dioperasi kataraknya, dan kita bisa kasih gratis, bisa diupayain gratis. Baksos Katisha, aku pribadi pernah bawa orang dari Sukabumi, nginepnya bahkan di rumahku, suami istri ini, istrinya dioperasi katarak gratis oleh salah satu murid aku, Dr. Budiman, yang hebat banget lah, ahli katarak di Bandung ya. Nah itu kita biayain obatnya, karena orang ini sama sekali nggak bawa duit ternyata. Akhirnya aku yang bayarin obatnya pakai duit pribadi. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada di sekelilingnya yang memang orang-orang gak mampu, bisa hubungin aku kalau mau operasi katarak gratis gitu. Kayaknya udah cukup deh, udah berapa menit ini aku ngobrolin, udah panjang lebar juga ya. Jadi intinya guys, kalau kita memang serius belajarnya, kita sebenarnya gak perlu bimbel-bimbelan loh. Kita udah pinter belajar dari sekolah aja sebenarnya udah cukup kalau anaknya rajin. Buktinya aku bisa. Kenapa aku ngomong gini? Karena aku udah membuktikan aku nggak pakai bimbel. Jadi kemarin sempat ada teman-teman aku dari Jakarta yang bilang, gila ya, katanya kita udah pakai bimbel nggak nembus juga Unpad, Nunur nggak pakai bimbel malah nembus, kayak dari Palembang lagi dia. Nah intinya karena aku mempelajari, benar-benar belajar gitu, dan persiapan full ya. Jadi berdoa juga waktu itu. Mana waktu tuh lagi pas ujian UMPTN itu aku malah lagi sakit mataku bengkak gitu guys. Tapi lulus alhamdulillah ya, jalannya Allah lah, Allah kasih rezekinya melalui akademisnya aku. Ya buat teman-teman yang masih suka nyontek, berhentilah menyontek, karena gak ada gunanya menyontek ya. Lebih baik bener-bener belajar supaya bener-beneran pintar. Jadi pinternya beneran pintar, jadi bukan bohong-bohongan pinternya gitu. Oke guys, I think that's all ya for today. Entahlah kalian dengerin apa enggak, yang penting terima kasih buat semua yang sudah masuk ke live aku. Karena aku tuh kalau ada ide baru aku bisa live. Kalau aku gak ada ide, aku gak ada live ya guys. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau nggak ada manfaat maafin ya.